Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan dipenuhi keberkahan. Kali ini Mimin akan bercerita tentang Kyai Haji Hudori Tegalrejo Magelang. Jangan lupa subscribe biar tambah semangat dan berkembang channel ini. Kyai Haji Hutlori lahir di Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah dari pasangan Muhammad Ihsan dan Mujirah. Ia anak kedua dari 10 bersaudara. Muhammad Ihsan adalah penghulu Tegalrejo pada masa penjajahan Belanda. Ayah Muhammad Ihsan bernama Abdul Halim, juga penghulu zaman Belanda yang sangat dihormati. Abdul Halim menangani urusan agama di Magelang meliputi Kecamatan Candi Mulyo, Martoyudan, Mungkit, dan Tegalrejo. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan Hollands Inland School, HIS, lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar zaman Belanda, Hutlori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kyai Haji Siroj. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut. Kemudian pindah ke pesantren Koripan di bawah asuhan Kyai Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kyai Rahmat di daerah Gragap hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Tebu Ireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut, ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebu Ireng, ayah Hutlori mengirim uang sebanyak Rp750 per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan Rp150 dan mengembalikan sisanya. Hutlori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadlah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Hutlori, di kamarnya di Tebu Ireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Hutlori naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Kemudian pada tahun 1933, ia pindah lagi Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kyai Kozin Muhajir. Di situ ia belajar fikih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. 4 tahun berikutnya, ia mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Pada tahun 1937, ia nyantri lagi ke Lasem, Jawa Tengah, yang diasuh Kyai Haji Masum dan Kyai Haji Baidowi. Setelah menikahi putri Kyai Haji Dalharwatu Congol, ia sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu sehingga ia selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah SWT untuk niatnya itu. Setelah mendapat petunjuk dan membicarakan kepada mertuanya, kemudian pada tanggal 15 September 1944 Kilo Henry Hutlori pulang kampung dan mendirikan pesantren di Tegalrejo. Masyarakat desa itu, ketika ia mendirikan pesantren, terbelah menjadi yang pro dan kontra. Kalangan yang pro gembira karena ada anak kampungnya yang menyebarkan ajaran agama. Sebaliknya yang kontra, lebih karena antipati terhadap penyebaran Islam. Sebagai kiai yang digembleng bertahun-tahun, Hutlori tetap tegar menghadapi kalangan yang kontra. Ia tetap menjalankan misinya mengembangkan syariat Islam. Awalnya, Hutlori tak memberikan nama khusus pada pesantrennya, namun pada tahun 1947, atas saran teman-teman seperjuangannya, ia menamainya dengan Nin Asrama Perguruan Islam API. Nama itu merupakan hasil istiqarahnya. Dengan nama itu, ia berharap santri-santrinya kelak akan jadi api penerang umat dalam kegelapan. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Semoga selalu mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.